Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kun 13. Baik teman-teman, kita berjumpa lagi di tutorial Microsoft Project. Di part 10 ini kita akan membahas mengenai penggunaan constraint type di Microsoft Project. Baik teman-teman, pada part 10 ini kenapa saya akan membahas penggunaan constraint type di Microsoft Project? Saya rasa ini materi yang perlu saya jelaskan ke teman-teman karena ini ada hal penting untuk digunakan dalam pembuatan penjadwalan di Microsoft Project. Baik, pada pembahasan di video part 10 ini kita akan membahas mengenai constraint type yang dimana di Microsoft Project terdapat kurang lebih ada 8 tipe, yaitu ada as soon as possible, finish no early than, finish no later than, must finish on, must start on, start no early than, dan yang terakhir adalah start no later than. Dari ke-8 ini nanti kita akan membahas satu persatu dan kita contohkan di Microsoft Project. Nah, untuk pada tutorial Microsoft Project part 10 ini kita masih menggunakan file RAB dari tutorial Microsoft Project sebelumnya. Jadi jika teman-teman belum mempunyai filenya, silakan teman-teman bisa download. Link download sudah saya berikan di deskripsi. Dan jika teman-teman belum memiliki software Microsoft Project, juga sudah saya berikan link downloadnya di deskripsi. Sebelum saya mulai, bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, saya mohon untuk subscribe terlebih dahulu serta nyalakan loncengnya agar teman-teman segera mendapatkan notifikasi apabila channel Kun 13 ini melakukan upload video terbaru. Serta jika nanti video ini bermanfaat bagi teman-teman, teman-teman share ke teman-teman yang lain agar kita saling mengingatkan untuk selalu belajar dan belajar terus. Baik, saya mulai. Semoga bermanfaat. Silakan ditonton. Baik teman-teman, kita lanjutkan pembahasan tutorial Microsoft Project part 10 ini. Di sini kita akan membahas terlebih dahulu mengenai apa itu as late as possible atau yang sering kita singkat sebagai ALAP. Nah, ALAP ini adalah sebuah constraint yang secara otomatis akan tersetting manual jika schedule di Microsoft Project menggunakan project finish date. Untuk ALAP ini yang perlu kita garis bawahi adalah dia akan secara otomatis tersetting manual jika schedule di Microsoft Project menggunakan project finish date. Jika Microsoft Project kita menggunakan project finish date, maka dia akan langsung menjadi constraint ALAP, di mana ALAP ini artinya adalah secepat mungkin untuk diselesaikan atau diakhiri. Iya, sesuai dengan arti dari as late as possible ini, dia diselesaikan dengan segera. Begitulah maksudnya. Kemudian untuk constraint date-nya sendiri, ALAP itu akan selalu NA atau no answer atau no available. Kemudian untuk durasi waktu dari ALAP ini, dia akan tetap fleksibel, yang artinya dia bisa bebas bergeser sesuai dengan progres. Nah, teman-teman jika ini masih bingung, teman-teman baca dulu, nanti kita langsung ke pembahasan, langsung dipraktek di Microsoft Project. Di sini saya berikan penjelasan singkat terlebih dahulu apa itu istilah-istilahnya yang nanti kita akan muncul di Microsoft Project. Baik, kemudian kita lanjut ke constraint type bagian kedua, yaitu ada ASAP, as soon as possible. ASAP ini adalah kebalikan dari ALAP tadi, dimana ini akan secara otomatis akan tersetting manual jika schedule di Microsoft Project menggunakan project start date.
dimana kalau alap tadi dia project finish date, kembalikan dari alap tadi. Kemudian untuk artinya pun dia masih sama, dia secepat mungkin, namun ini dimulai secepat mungkin, sesegera mungkin. Sedangkan untuk constraint date-nya itu masih sama seperti alap tadi, yaitu akan selalu bernilai NA, no answer atau no available. Sedangkan untuk durasi waktunya masih sama seperti dengan alap tadi, yaitu dia tetap fleksibel. Dia bisa bebas bergeser sesuai dengan progres. Baik, dua ini saya jelaskan terlebih dahulu, kemudian kita langsung ke praktek di Microsoft Project. Baik teman-teman, di sini saya memiliki file Microsoft Project, proyek pembangunan rumah satu lantai. File ini yang kita gunakan pada tutorial-tutorial Microsoft Project sebelumnya. Jadi jika teman-teman yang di sini yang belum mempunyai file ini, bisa teman-teman download di deskripsi. Baik, kita langsung saja jelaskan perbedaan antara alap, as late as possible, dan ASAP, as soon as possible. Yang pertama adalah alap. Alap ini tadi sudah dijelaskan ya. Alap itu berdasarkan dari project finish date. Kemudian untuk ASAP itu berdasarkan dari project start date. Untuk mengeceknya, teman-teman bisa klik menu project ini di sini. Kemudian teman-teman pilih project information. Nah, teman-teman bisa lihat di bagian kolom dialog ini. Yang saya maksud tadi adalah project standar atau project finish date di sini, di schedule from ini. Di sini saya akan mencoba mencontohkan untuk alap. Tadi alap adalah berdasarkan dari project finish date. Di sini kita coba ganti ya menjadi project finish date. Kemudian kita klik OK. Nah, untuk mengeceknya, teman-teman di sini kita ambil contoh pada bagian pekerjaan persiapan ini. Kenapa tidak pada ini rumah lantai ini, pada item ini? Karena dia item bernomor 0, artinya dia adalah pekerjaan itu sendiri. Nah, kita untuk mengeceknya langsung ke item pekerjaan pada baris pertama ini, yaitu dengan klik 2 kali di sini. Nah, setelah muncul summary task information seperti ini, teman-teman pilih advance. Di sini teman-teman bisa lihat constraint tab ini akan tersetting sebagai as late as possible. Seperti rencana kita tadi, kita menggunakan alap. Nah, ini schedule from kita memakai project finish date, otomatis di sini akan tersetting sebagai alap. Dan teman-teman bisa lihat di sini constraint date yang saya jelaskan tadi, dia akan secara langsung bernilai NA. Baik, di sini saya udah masih bingung atau bagaimana? Kita lanjutkan. Kemudian kita cek lagi di file bawahnya ini, di pembersihan lahan, maksudnya di item bawahnya ini. Kita klik 2 kali. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada satu perbedaan ya, dimana di sini kita sudah memakai project finish date pada bagian pekerjaan persiapan, dia constraint tab-nya tersetting menjadi as late as possible. Cuma di bagian item pekerjaan pembersihan lahan, setelah kita cek, dia ternyata as soon as possible. Ini kenapa? Baik, akan saya jelaskan. Kenapa pada item pekerjaan pembersihan lahan ini dia constraint-nya as soon as possible, sedangkan kita sudah men-setting project-nya itu sebagai project finish date. Itu karena untuk rincian ini, pekerjaan ini bukan merupakan sebuah resume dari pekerjaan. Maksudnya resume pekerjaan adalah seperti ini.
pekerjaan persiapan. Dia adalah resume dari pekerjaan yang mempunyai detail pekerjaan maksudnya. Ada pekerjaan lahan, pengukuran dan pembuatan pipeline, mobilisasi alat kerja, dan demobilisasi alat kerja. Ini merupakan pekerjaan-pekerjaan detail dari pekerjaan resume pekerjaan persiapan ini. Sehingga jika kita melakukan menjadikan project finish date di project kita, maka yang akan menjadi alap as late as possible adalah pada bagian ini pekerjaan resume. Dia akan constraint type-nya menjadi as late as possible. Namun untuk pekerjaan detailnya dia menjadi as soon as possible. Baik, di sini ada yang masih bingung? Kalau ada yang masih bingung langsung tanyakan saja di kolom komentar ya. Kita lanjutkan ke bagian asap. As soon as possible. Kita cek lagi di sini di menu project, pilih project information. Nah, di sini kita ganti sebagai asap menjadi project start date. Ini sebagai merupakan untuk menjadi asap. Kita klik OK. Kemudian kita cek di resume pekerjaannya, yaitu di pekerjaan persiapan. Di sini dia berubah menjadi as soon as possible. Benar, dia menjadi asap ya, karena kita merubah dasar project ini menjadi project start date. Kemudian kita cek di pembersihan lahan. Nah, dia akan tetap menjadi as soon as possible. Seperti tadi yang kita rubah menjadi project start date maupun menjadi project finish date. Untuk pekerjaan detail dia tetap terkonstrain type menjadi as soon as possible atau asap. Sehingga kesimpulan dari perbedaan asap dan alap ini, untuk penggunaan asap dan alap ini sebenarnya sih ini tidak hanya untuk menunjukkan project itu menggunakan project start date atau finish date saja, sehingga tidak berfungsi untuk mengekang atau membatasi pekerjaan tersebut. Sehingga penggunaan asap dan alap ini tidak begitu tidak begitu terlalu kita fokuskan atau kita bisa hiraukan, karena penggunaan asap dan alap ini hanya menunjukkan bahwa project itu menggunakan project start date atau menggunakan project finish date. Jadi untuk kedua penjelasan ini saya jelaskan hanya untuk menunjukkan perbedaannya saja, apa itu as soon as possible atau as late as possible. Mengenai asap dan alap kita abaikan atau kita tidak fokuskan. Sini saya akan ambil contoh ya. Ambil contoh, jika teman-teman masih penasaran, saya akan buktikan contoh asap. Kita ambil contoh asap dulu. Asap adalah start date ya, benar. Oke. Kemudian kita klik 2 kali di pembersihan lahan. Di sini teman-teman bisa lihat. Nah, di sini teman-teman bisa lihat di pembersihan lahan ini. Ini adalah constant type-nya adalah NA. Kita rubah ya. Kita rubah menjadi 22 aja. Di sini kita lihat dulu lah. Di sini startnya 1 Juli 2021 dan finish 2 Juli 2021. Kita ganti Juli 1 Juli 2. Nah, kita ganti 3. Kita klik OK. Kemudian kita cek. Nah, di sini akan berubah, bukan sebagai as soon as possible lagi, menjadi start no early then. Inilah kenapa saya jelaskan tadi untuk asap dan alap ini. Saya di sini hanya menjelaskan perbedaan ini saja, karena kedua constraint type ini hanya menunjukkan bahwa project yang kita kerjakan ini disetting menggunakan project finish date atau project start date. Kita cancel aja. Baik, untuk dua constraint ini sudah paham kan? Kita lanjutkan ke pembahasan yang nomor 3. Baik, yang nomor 3 adalah finish no early then, atau yang mudahnya kita singkat sebagai FNET. Apa itu? Itu adalah
sebuah constraint yang artinya waktu selesai tidak boleh lebih cepat dari tanggal yang diinput. Ini yang perlu kita garis bawahi. Dia tidak lebih cepat dari tanggal yang diinput dalam penyelesaiannya. Untuk constraint date-nya harus diinput, tidak boleh NA. Sehingga kita harus menginput tanggalnya, tanggal di constraint date-nya. Tidak boleh kita berikan NA. Nah, untuk waktunya itu masih tetap fleksibel ya. Fnet ini masih bisa fleksibel. Namun dia hanya boleh bergeser melewati tanggal yang diinput. Ya, ini tadi waktu selesai tidak lebih cepat. Jadi dia bisa bergeser ke kanan. Nah, ini saya ambil contoh. Kita mempunyai suatu pekerjaan di mana rencana adalah 18 Agustus, satu hari. Nah, untuk Fnet ini dia tidak boleh, penyelesaiannya tidak boleh lebih cepat dari 18 Agustus. Sedangkan untuk penyelesaiannya lebih dari 18 Agustus, entah itu 19, 20, 21 itu boleh. Ini Fnet itu kalau ke kanan yes, boleh, kalau kiri no. Kita lanjut. Kemudian ada finish no later than atau FNLT. Ini adalah kebalikan dari Fnet tadi, di mana waktu selesai tidak lebih lambat dari tanggal yang diinput. Nah, ini adalah kebalikan yang tadi ya. Yang tadi kan adalah waktu selesai tidak lebih cepat. Sedangkan di sini waktu selesai tidak lebih lambat dari tanggal yang diinput. Untuk constraint date-nya masih sama. Kita harus menginput tanggal di constraint date, tidak boleh NA. Nah, ini karena dia boleh waktu selesainya tidak boleh lambat, tapi dia boleh lebih cepat, maka durasinya masih tetap fleksibel, tetapi boleh bergeser, namun tidak boleh melewati tanggal yang diinput. Ini ilustrasinya kita sampaikan. Kalau tadi rencananya 18 Agustus, dia boleh penyelesaiannya boleh lebih lambat, dan kalau lebih cepat tidak boleh. Sedangkan kalau FNLT, finish no later than, itu penyelesaiannya boleh lebih cepat dari tanggal yang ditentukan, namun tidak boleh lebih lambat dari tanggal yang ditentukan. Baik, kita langsung praktek saja di Microsoft Project agar lebih jelas ya. Baik, sebelumnya kita buat baseline terlebih dahulu untuk project ini. Kemudian kita buat tambah kolom baseline start. Satu lagi baseline finish. Baik, kita ambil contoh di bagian pengukuran bob length. Kita klik 2 kali. Kemudian pilih advance. Nah, di sini teman-teman untuk constraint type-nya kita ambil contoh yang pertama adalah Fnet. Fnet finish no earlier than. Kita klik. Kemudian pada constraint type-nya ini kita tidak boleh NA, sehingga kita perlu menginputkan. Kita di sini, nah, di sini kita coba sesuaikan dengan tanggal di baseline finish ini, baseline finish. Berarti 5 Juli. 5 Juli, oke. Lalu kita klik oke. Kemudian di sini kan pada pengukuran bob length kita sudah batasi ya sebagai Fnet. Dia dikunci pada tanggal 5 Juli. Kemudian untuk membuktikannya apakah boleh atau tidaknya dari Fnet tersebut. Nah, di sini teman-teman bisa lihat, apabila kita sudah mengedit di sini, maka di sini tadi kita edit,
pada kolom indikator ini dia akan memunculkan sebuah tanda seperti ini, yang artinya item ini terdapat sebuah pengeditan. Baik, tadi kan kita sudah batasi pengukuran dan pembuatan boplang ini untuk Fnet. Fnet tadi adalah dia boleh selesai lebih lambat, tetapi tidak boleh lebih cepat dari tanggal yang ditetapkan. Lalu kita tes dengan memasukkan progres pekerjaan pada item tadi ya. Kita masuk di menu task, kemudian pilih details ini ya, kita klik. Nah, di sini kita cek pada pembersihan lahan. Kita pilih aktual. Di sini kan tadi untuk pengukuran boplang kita sudah membuatnya sebagai finish no early dan harus selesai dan kita tetapkan sebagai kita kunci pada tanggal 5 Juli, yang artinya dia pekerjaan pengukuran dan pembuatan boplang ini harus selesai gimana ya kan, kita tentukan selesai tanggal 5 Juli, namun dia bisa lebih dari 5 Juli selesainya. Maka kita pembersihan lahan ini kita coba buat lebih awal tanggal ini selesainya 2. Kita jadikan startnya sini, start tanggal 1 Juli, kemudian finishnya kita buat 1 Juli juga, yang artinya pekerjaan pembersihan lahan ini yang tadinya 2 hari dikerjakan lebih cepat sebagai 1 hari. Kita coba klik OK. Nah, teman-teman bisa lihat ya, ini perbedaan baseline start dan baseline finish ini adalah acuan kita sebelum terjadi perubahan tadi ya. Nah, kita lihat di sini yang start dan finishnya. Kita kan di sini untuk pengukuran dan pembuatan boplang kita sudah buat sebagai Fnet pada tanggal 5 Juli dia harus selesai atau boleh selesai lebih dari tanggal 5 Juli. Di sini kita sudah buat pembersihan lahan itu dibuat pekerjaan tersebut hanya 1 hari, padahal rencana adalah selesai tanggal 2. Dengan realisasi kita buat sebagai selesai tanggal 1. Logikanya di sini kan pengukuran boplang ini adalah pekerjaan yang akan dikerjakan setelah pekerjaan pembersihan lahan selesai, artinya langsung ya 1 hari kemudian, tanggal 3 selesai tanggal 2 dan dia selesai tanggal 3. Namun karena pengukuran dan pembuatan boplang ini kita setting sebagai Fnet, yang artinya kita batasi dia harus selesai tanggal 5 Juli atau boleh lebih lambat dari tanggal 5 Juli. Di sini untuk pekerjaan pembersihan lahan kita sudah buat setting selesai tanggal 1 Juli. Harusnya pengukuran dan pembuatan boplang ini tanggal 2 sudah mulai. Tapi kenapa dia tanggal 3 tetap tanggal 3? Karena ini Fnet ini dia tidak boleh selesai dari tanggal 5 Juli, dari tanggal yang kita inputkan. Tetap kalau kita lambatkan, kita coba pembersihan lahan selesai tanggal 1, kita buat selesai tanggal 3, yang otomatis pengukuran boplang dia akan mulai tanggal 4. Kita klik OK. Nah, ini dia boleh ya, ini pekerjaan ini dia selesai tanggal 3, kemudian ini startnya dia tetap berubah di tanggal 6. Inilah kenapa Fnet itu hanya membolehkan pekerjaan yang kita setting Fnet itu boleh selesai dari tanggal yang diinputkan. Jadi kan kita input tanggal 5, kemudian dia selesai tanggal 6 di sini. Gimana? Ada yang belum paham? Baik, saya ulangi lagi. Untuk pembersihan lahan ini dia awalnya selesai tanggal 2, dan untuk pengukuran boplang harusnya dia dimulai setelah
pembersihan lahan ini selesai, artinya tanggal 3. Namun karena kita eh, pengukuran dan pembuatan boplang ini kita jadikan Fnet, kita batasi tanggal 5 harus minimal selesai atau boleh lebih. Maka jika kita pada pembersihan lahan ini dilakukan aktualnya lebih cepat, tanggal 1 selesai dari ini rencananya 2 hari, dia tetap tanggal 5 selesai, dengan artian tanggal 3 tetap dimulai, harusnya kan tanggal 2. Tapi kalau pembersihan lahan ini kita selesainya atau kita mulainya lebih lambat lah, tanggal 2 mulai, 2 hari kan tadi, kemudian tanggal 3 selesai. Nah, dia akan berubah, diperbolehkan, tidak ada konflik sama sekali. Itulah Fnet. Kemudian kita masuk ke FNLT, yaitu sebaliknya ya. Kita coba di pengukuran boplang ini, kita klik 2 kali. Di sini constraint tab-nya kita ganti sebagai FNLT. FNLT ini itu kebalikan dari Fnet tadi. Kita setting tanggal 5 sesuai dengan baseline-nya ya. Ini dimana FNLT ini dia boleh selesai lebih cepat dari tanggal yang kita setting ini, kita input, dan dia tidak boleh lebih lambat. Untuk lebih jelasnya kita coba. Di sini kita ganti sesuai dulu. Ini tanggal 1. Kemudian tanggal 2. Oke, kita rubah seperti semula. Nah, kita coba pembersihan lahan. Ini boplang kita sudah setting belum FNLT dengan constraint date kita batasi tanggal 5 sesuai dengan baseline ini ya, baseline finish ini. Nah, oke. Kemudian kita coba di pembersihan lahan. Kita klik aktual ini. Dimana tadi kan FNLT dia boleh selesai lebih cepat dari tanggal yang diinput, di tanggal 5, tapi dia tidak boleh lebih lambat. Kita coba berarti pembersihan lahan ini kita jadikan 1 hari. 1 hari otomatis nanti dia akan mulai tanggal lebih awal. Kita klik OK. Nah, benar. Teman-teman bisa lihat ya nih. Dia harusnya mulai tanggal 2. Tapi karena pembersihan lahan ini lebih cepat, dia boleh maju. Penyelesaian ini boleh maju. Seperti tadi ini finish no later than. Dia boleh maju lebih cepat penyelesaiannya. Cuma kalau kita rubah pembersihan lahan ini lebih lambat, kita mulai tanggal 2, kemudian selesai tanggal 3. Apakah boleh? Kita klik. Nah, ini dia akan terjadi sebuah konflik karena tadi pekerjaan pengukuran boplang ini kita setting sebagai FNLT, yang artinya dia penyelesaiannya boleh lebih cepat dari tanggal yang kita input, tetapi dia tidak boleh lambat. Kenapa ini terjadi konflik? Ini karena pekerjaan pembersihan lahan ini dia mulainya lambat tanggal 2, sehingga dia akan pasti akan selesai tanggal 3. Dan untuk pengukuran boplang maka dia akan mulai tanggal 4. Sedangkan 4 kalau 2 hari otomatis dia melebihi dari tanggal 5 selesainya. 4 maka dia akan terjadi konflik. Baik, mungkin begitu untuk penjelasan FNET dan FNLT, Fnet dan FNLT. Kita lanjutkan ke pembahasan constant tab selanjutnya, yaitu pembahasan selanjutnya adalah Starno Early Den Snet. Snet ini dari namanya aja sebenarnya sudah sama ya kayak yang pembahasan sebelumnya, dimana Snet ini sama yang Fnet tadi itu cuma kebalikan. Kalau Fnet itu adalah finishnya, kalau Snet itu adalah startnya. Itu artinya waktu mulai
tidak lebih cepat dari tanggal yang diinput. Kemudian untuk constant date-nya sama, dia harus diinput, tidak boleh NA. Dan untuk durasi waktunya masih tetap fleksibel, tetapi boleh bergeser hanya melewati tanggal yang diinput. Perbedaannya dari FNet tadi, kalau FNet adalah penyelesainya, kalau SNet itu mulainya. Jadi mulainya pekerjaan untuk yang bertipe SNet ini, dia boleh lebih lambat, tetapi dia tidak boleh lebih cepat. Nah ini, jika kita mempunyai pekerjaan yang kita setting harus mulai dan selesai tanggal 18 Agustus, dia kalau kita setting sebagai SNet, constant tab-nya kita ubah jadi SNet, dia mulainya boleh lebih dari tanggal 18, namun dia tidak boleh kurang dari tanggal 18. Kemudian untuk constant tab yang selanjutnya itu ada namanya start no later than, SNLT. Hal ini pun sama seperti FNLT, cuma SNLT ini dia beracuan startnya, yaitu waktu mulai tidak lebih lambat dari tanggal yang diinput, yang artinya constant date ini harus diinputkan, tidak boleh NA. Dan durasinya masih bisa fleksibel ya, tetapi hanya boleh bergeser namun tidak boleh melewati tanggal yang diinput. Sama seperti FNLT tadi, hanya saja start no later than atau SNLT ini dia mulainya tidak boleh lebih dari tanggal yang diinputkan. Artinya ini dia boleh lebih cepat dari tanggal yang kita input, namun tidak boleh lebih lambat dari tanggal yang diinput. Jika kita mempunyai pekerjaan yang dimulai tanggal 18 Agustus, maka dengan SNLT ini, constant tab SNLT ini, dia tidak boleh lebih lambat mulainya dari tanggal 18. Artinya, jika dia dimulai tanggal 19, dia nggak boleh. Tapi kalau tanggal 17, 16, dia boleh. Kita langsung saja ke praktikumnya. Tapi untuk SNLT ini sebenarnya sih sama. Prakteknya sama seperti FNet dan FNLT tadi. Kan itu hanya mengacu ke dia mulainya atau dia selesainya. Oleh karena itu, kita langsung saja ya ke constant tab selanjutnya. Yaitu yang ketujuh adalah must finish on atau MFO. Ini adalah sebuah constraint yang waktu selesainya harus sesuai dengan dari tanggal yang diinput. Di sini teman-teman bisa garis bawahi harus sesuai ya, yang artinya dia adalah kaku. MFO ini must finish on, maka dia harus sesuai, yang artinya constraint date tuh harus diinputkan karena ini adalah yang artinya tadi waktu selesai harus sesuai dengan dari tanggal yang diinput. Oleh karena itu constraint date harus diinput. Karena ini must finish on ini adalah harus sesuai, maka dia kaku. Durasinya tuh tidak bisa fleksibel, tidak bisa bergeser. Karena ini tadi yang kita garis bawahi adalah harus sesuai. Dia tidak bisa kemana-mana. Seperti ini. Must finish on ini adalah kita mempunyai sebuah rencana pekerjaan yang dikerjakan harus selesai pada tanggal 18 Agustus, maka realisasinya tuh harus tanggal 18 Agustus. Lebih lambat tidak boleh, atau ke kanan tidak boleh, ke kiri juga tidak boleh, lebih cepat juga tidak boleh. Oleh karena itu, must finish on ini harus sesuai dengan tanggal yang diinput. Kemudian yang terakhir dari constant date adalah constant type itu adalah MSO, must start on atau MSO. Ini sama seperti must finish on. Hanya saja dia mengacu pada waktu mulai. Oh ini maaf, ini ada koreksi ya. Ini waktu mulai harus sesuai dengan dari tanggal yang diinput. Ini waktu mulai ya teman-teman. Maaf, ini ada kesalahan penulisan. Must start on ini harus mulai, harus dimulai. Waktu dimulai harus sesuai dengan dari tanggal diinput. Maka constraint date-nya harus diinput.
tidak boleh NA. Kemudian durasi waktunya, karena ini adalah mas start on adalah sistemnya kaku dan harus sesuai dengan tanggal input yang di setting, maka dia tidak bisa bergeser dan harus dimulai pada tanggal itu juga. Di sini kalau ke kanan dan ke kiri adalah no dan harus pada tanggal yang direncanakan. Baik, kita langsung ke praktik saja. Kita masuk di Microsoft Project. Baik teman-teman, kita langsung ke praktek saja. Di sini kita akan mencoba di constraint tab mask finish on. Di sini kita rubah pengukuran dan pembuatan boplang ini. Di sini menjadi mask finish on ya. Dengan batasan dia harus selesai pada tanggal 5 Juli sesuai dengan baseline-nya. Tanggal 5 Juli sudah kita setting. Kemudian kita oke. Nah, kita continue. Nah, teman bisa lihat ya. Tanggal 5 ini dia harus selesai ya. Maka dia tidak boleh selesainya lebih cepat atau lebih lambat. Kita coba pembersihan lahan ini aktualnya kita lebih cepatkan. Di sini dia selesai tanggal 2 dan pengukuran boplang ini dimulai tanggal 3. Kalau kita percepat tanggal 1 Juli selesai tanggal 1 Juli. Nah, kalau kita percepat otomatis ini kan pembersihan lahan menjadi 1 hari dan dia pengukuran dan pembuatan boplang harusnya dia akan lebih cepat. Kalau di pembersihan lahan kita jadikan 1 hari durasinya, maka pengukuran boplang harusnya dia nanti dimulai tanggal 2 dan selesai tanggal 4. Kita klik OK. Nah, ini pembersihan sudah lebih cepat. Cuma untuk pengukuran boplang dia tidak berubah sama sekali karena dia harus mask finish on. Harus selesai pada tanggal yang disetting. Tapi kita coba lagi untuk pembersihan lahan ini kita lebih lambatkan. Karena tadi kan mask finish on ini dia tidak boleh lambat dan tidak boleh lebih cepat. Kita coba untuk pembersihan lahan aktualnya kita lebih lambatkan. Dia dimulai tanggal 2. Kemudian dia selesainya di tanggal bukan 2 hari tapi 3 hari lah. Tanggal 3. Kemudian kita oke. Nah, benar kan? Dia akan terjadi konflik. Karena apa? Jika pembersihan lahan ini dia mengalami keterlambatan penyelesaian, yang artinya dia bukan 2 hari lagi seperti yang di baseline. Harusnya dia kan di baseline tanggal 2 selesai. Tapi aktualnya ternyata tanggal 3 selesai. Sehingga otomatis di pengukuran boplang ini dia akan mulainya lebih lambat. Bukan tanggal 3 tapi tanggal 4. Sehingga finishnya melebihi tanggal 5. Oleh karena itu, karena pengukuran dan pembuatan boplang ini kita sudah setting constraint date-nya menjadi MFO, mask finish on, maka dia akan terjadi konflik karena ini peraturannya dilanggar, peraturan dari mask finish on. Oleh karena itu tidak bisa. Kemudian mungkin seperti itu untuk penjelasan mask finish on. Untuk mask start on sebenarnya juga sama. Dari contoh ini tadi itu juga berlaku untuk mask start on. Kalau nggak percaya kita coba. Di sini ganti mask start on. Dengan kita setting startnya sesuai dengan baseline tanggal 3 Juli. Ini kita klik OK. Mas start on ini sama seperti mas finish on. Cuma dia mengacu pada startnya. Maka start dari pengukuran dan pembuatan boplang ini dia tidak boleh lebih dari tanggal 3 dan tidak boleh kurang dari tanggal 3. Kita coba di pembersihan lahan. Nah, misalnya kita sudah buat jadi aktualnya. Teman bisa lihat nih. Dia selesai tanggal 1. Harusnya pengukuran dan pembuatan boplang ini mulainya tanggal 2. Cuma karena kita sudah setting menjadi mask start on, maka dia harus mulai tanggal 3.
tidak bisa lebih cepat. Jika kita lambatkan di pekerjaan ini, kita selesai tanggal 3, kita klik OK. Nah, dia akan terjadi konflik lagi karena dia akan startnya lebih lama. Jika pembersihan lahan ini selesainya tanggal 3, maka otomatis dia startnya tanggal 4, sehingga dia terjadi konflik karena melanggar peraturan dari Mas Start On tadi. Baik teman-teman, mungkin hanya itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai constraint tab di Microsoft Project. Mungkin ini tutorial yang cukup panjang ya dari tutorial-tutorial sebelumnya, karena saya rasa saya harus menjelaskan secara pelan dan detail dari constraint tab tersebut. Jika teman-teman masih bingung mengenai constraint tab ini, teman-teman bisa komen di kolom komentar di bawah, atau teman-teman mau tutorial Microsoft Project tentang topik yang lain, bisa silakan komen saja. Sebelum saya akhiri, teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe terlebih dahulu channel ini dan nyalakan loncengnya ya. Dan jika teman-teman suka dengan video-video yang saya buat di channel ini, silahkan like saja, karena like dan subscribe teman-teman sangat membantu saya dalam terus memberikan tutorial-tutorial mengenai Microsoft Project maupun mengenai software dan sipil yang lainnya. Baik, saya akhiri tutorial Microsoft Project yang part 10 ini. Kita berjumpa di tutorial Microsoft Project selanjutnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.